Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Siang, Bapak. Ya, selamat salam. Halo, Bapak. Salve, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Semua. Hari ini kita pertemuan kita yang ke-17 ya Bapak Ibu ya. Jadi di pertemuan kita yang ke-17 ini kita berada pada materi tentang RTL 1. Nah, di sini rencana tindak lanjut. Jadi kemarin di dua pertemuan sebelumnya itu kita bicara tentang konsep KBS Bapak Ibu. Nah, di KBS ini nanti kita kembangkan lagi menjadi RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya ini Bapak Ibu kita lihat bersama dulu, saya boleh saya present dulu ya Bapak Ibu ya. Sini. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu saya present. Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat? Oke, sudah tampil ya. Bapak Ibu bisa melihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Rencana tindak lanjut RTL Bapak Ibu di sini tentang program pengembangan kompetensi guru Bapak Ibu ya. Guru kita pendidikan jasmani, olahraga dan juga kesehatan. Durasi waktu kita hari ini 1 JP, 1 jam pertemuan. Durasinya 45 menit Bapak Ibu. Nanti kita maksimalkan kita punya waktu yang ada Bapak Ibu. Nah, itu tentang RTL-nya. Oke, baik Bapak Ibu, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi kita, Bapak Ibu, di sini ada sebuah mindfulness, Bapak Ibu. Nah, mindfulness di sini kita pakai teknik stop, Bapak Ibu. Coba kita duduk tenang, Bapak Ibu. Coba kita tarik napas dalam. Hitungan ya, Bapak Ibu ya. Kita pakai RT mindfulness. Kita tarik napas, Bapak Ibu. 3, 2, tariknya lewat hidung, lepasnya lewat mulut. Kita fokuskan, Bapak Ibu. 3, 2, mulai. Sekali lagi boleh kita tarik napas Bapak Ibu. 3, 2, mulai. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di mindfulness di sini Bapak Ibu, kita fokus belajar ya. Kita fokus belajar sambil menenangkan hati dan pikiran kita ya. Jadi afirmasinya itu untuk kita fokus belajar. Jadi pikiran kita tenang, kita fokus terarah. Di sini juga kita siap ya. Ini lebih bagusnya kita terapkan di kita punya siswa ya Bapak Ibu. Sini ya bagaimana siap menyerap ilmu baru dengan penuh semangat ya. Jadi itu fungsi dari mindfulness. Terus setiap kata yang kita baca atau kita sampaikan itu, setiap konsep yang kita pelajari itu semakin memperkaya pikiran kita. Terus dengan mindfulness ini Bapak Ibu, kita fokus belajar, kita bersyukur atas kesempatan untuk terus belajar dan terus berkembang. Terus dengan setiap langkah kecil kita yang kita ambil, ini semakin dekat dengan tujuan belajar kita. Seperti yang kita mulai dengan langkah kecil kita di 2 bulan lalu sampai sekarang kita sudah berada pada puncak ya Bapak Ibu. Itu kalau kita lihat afirmasi untuk fokus belajar kita pada mindfulness. Kalau misalnya di afirmasi untuk kita menumbuhkan rasa syukur kita, itu kita bersyukur atas kesehatan yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan sekarang, terus kita berada pada kita punya keluarga dan semua berkah yang kita miliki. Terus mindfulness
menumbuhkan rasa syukur kita, yaitu kita bersyukur atas kesempatan ya, kesempatan untuk kita belajar dan juga kita berbagi ilmu kepada siswa kita dan juga kepada orang lain. Terus di mindfulness ini juga kita mau punya manfaatnya itu kita bersyukur atas setiap hari anugerah yang kita dapat. Terus kita memaksimalkan dengan belajar dan juga kita selalu berbuat baik untuk semua orang. Terus ada rasa ingin tahu, kita penasaran dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Rasa ingin tahu apa yang mendorong kita, apa tantangannya, apa solusinya untuk kita terus belajar. Terus kesempatan kita menemukan hal-hal baru, hal-hal yang menarik, kita juga terbuka terhadap ide-ide baru, perspektif yang berbeda, persepsi yang searah, sejalan. Terus ada juga yang afirmasi untuk memupuk kebajikan, Bapak Ibu ya. Di situ kita menggunakan ilmu yang sudah kita peroleh untuk kebaikan sesama. Terus kita berusaha juga menjadi pribadi yang lebih baik di setiap hari. Kita juga memupuk kebajikan kita, Bapak Ibu. Terus kita lakukan lakukan kembali kepada pribadi kita dalam bentuk yang berbeda. Itu afirmasi untuk kita memupukkan kebajikan. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau kita melihat di sini RTL, Bapak Ibu ya. Nah, RTL di sini RTL. Ya. Rencana tindak lanjut ini Bapak Ibu. Kita melihat langkah awalnya dulu Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebentar ada beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat bersama. Kita adakan juga yang namanya evaluasi Bapak Ibu. Nah, kalau kita melakukan RTL berarti hal yang perlu kita pertimbangkan itu juga menjadi konsep besar kita Bapak Ibu. Yang pertama ada evaluasi program. Kira-kira apa saja yang sudah berhasil dicapai dalam program yang sudah kita canangkan. Terus di situ kita identifikasi capaian konkretnya seperti apa, baik dari sisi peserta didik atau dari sisi guru. Terus apa saja kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Kita analisis kendala secara mendalam. Kita memahami dulu baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Terus apa saja harapan Bapak Ibu, harapan dan masukan dari para peserta program ya. Misalnya kalau nanti Bapak Ibu sosialisasi harapan dan masukan dari teman-teman di sekolah itu seperti apa, kita kumpulkan feedbacknya seperti apa dari guru-guru, kita mengetahui apa harapan, apa ekspektasi mereka terhadap program selanjutnya seperti apa. Itu kalau kita lihat dari evaluasi programnya. Terus kalau misalnya ada tujuan RTL, Bapak Ibu, rencana tindak lanjutnya di sini, apa tujuan dari RTL ini yang sudah kita desain? Misalnya meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif. Atau kita bisa melihat dari RTL ini untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap olahraga. Terus ada sasarannya, sasaran RTL-nya itu kemana? Nah, sasarannya ini kita melihat siapa saja yang menjadi sasaran RTL. Sasarannya itu adalah guru PJOK, ya, guru PJOK, terus kepala sekolah sebagai penanggung jawab atau pihak terkait lainnya. Itu yang menjadi sasaran RTL. Terus bagaimana cara mengukur keberhasilan sasaran RTL? Di situ kita tentukan apa indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur. Terus kita juga melihat kegiatan tindak lanjutnya seperti apa. Kalau sudah ada sasarannya, sudah ada, kita melihat juga dari sisi tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut ini kita melihat kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai RTL. Misalnya, di situ ada kita mengadakan workshop lanjutan. Kita membuat semacam komunitas belajar online bisa, ya, seperti yang sekarang ini bisa. Terus untuk mengembangkan materi pembelajaran yang lebih baik, itu masuk di kegiatan untuk mencapai tujuan RTL. Terus kita melihat juga di kegiatan RTL, tindak lanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan. Itu kita tetapkan, penanggung jawab kepala sekolah itu sudah pasti jadi penanggung jawab.
untuk setiap kegiatan agar pelaksanaan itu berjalan dengan efektif. Terus kita melihat juga kapan kegiatan akan dilaksanakan. Kita buat jadwal pelaksanaan yang realistis ya Bapak Ibu ya. Kita buat jadwal pelaksanaan yang realistis dan bisa kita melihat atau bisa kita pantau. Terus bagaimana cara membiayai kegiatan? Itu kita identifikasi dulu. Kalau bicara tentang biaya kegiatan, kita identifikasi dulu. Sumber dana yang tersedia, itu kekuatan kita berapa? Budgetnya berapa untuk kita melakukan kegiatan? Terus dievaluasi RTL, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan? Kita tentukan metode evaluasi yang sesuai. Misalnya kita menggunakan metode apa? Survei dulu, kita observasi dulu, kita analisis dulu dokumennya seperti apa. Terus kapan evaluasi akan dilakukan? Kita tentukan jadwal evaluasi secara berkala. Contoh ya Bapak Ibu ya. Contohnya itu misalnya kita punya tujuan itu adalah kita meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif. Kita melihat sasarannya apa? Sasarannya itu adalah guru PJOK ya misalnya. Terus kegiatan itu kita lihat workshop misalnya workshop pengembangan media pembelajaran. Penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawab misalnya panitia ya. Terus waktu yang akan dilakukan. Ya, Pak Peter sudah bergabung. Oke, kita lanjut. Waktu Bapak Ibu, kita lihat waktu. Misalnya waktunya bulan depan, sumber dananya dari mana? Anggaran sekolah. Terus kita melihat apa? Indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan berarti kita melihat itu peningkatan jumlah guru yang menggunakan media pembelajaran inovatif. Itu kita lihat. Itu kalau kita melihat dari segi indikator keberhasilan. Atau bisa juga kita meningkat minat peserta didik terhadap olahraga. Kalau meningkat minat peserta didik terhadap olahraga berarti sasarannya itu adalah seluruh peserta didik yang ada di sekolah. Terus kegiatannya itu misalnya kita adakan lomba ya, kita adakan lomba atau kita adakan pertandingan olahraga antar kelas ya. Terus penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini panitia kegiatan ya, panitia kegiatan siswa. Terus waktunya itu kira-kira kapan? Waktu yang paling efektif ya pasti akhir semester ya, itu kita adakan kegiatan. Sumber dananya dari mana? Sumber dananya itu misalnya dari sekolah, bisa anggaran sekolah, atau apa sumbangan dari orang tua, atau dari pihak lain bisa. Terus kita melihat juga dari indikator keberhasilan, peningkatan partisipasi siswa itu di dalam kegiatan olahraga. Itu adalah indikator keberhasilannya. Oke, baik Bapak Ibu, itu gambaran tentang RTL. Kita langsung ke doa sudah tadi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di sini juga ada kesepakatan ya. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Kita menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kita klik raise hand sebelum bertanya. Terus ada gangguan teknis adalah hal-hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Dari 7 kesepakatan ini pas atau boleh kita tambahkan? Kalau pas, boleh berikan aplaus. Oke, jempol boleh. Oke, baik Bapak Ibu, kita next. Jadi Bapak Ibu di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama kita merefleksikan pembelajaran modul 3 Bapak Ibu. Kita merefleksikan pembelajaran modul 3. Terus yang kedua kita memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi ada koheren, ada keterkaitan antara modul 3 dan juga RTL. Berikut Bapak Ibu, di sini kita punya agenda ya. Kita punya agenda di sini. Agenda kita di sesi kita hari ini Bapak Ibu. Yang pertama pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini tentang kesiapan belajar, terus penyampaian tujuan, terus ada komitmen belajar ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah lalui ya. Sudah barusan kita lewati bersama. Terus di poin yang kedua ini tentang refleksi awal. Nah, refleksi awal ini kita 10 menit Bapak Ibu. Terus penyampaian RTL. Penyampaian RTL ini pengantar tugas, terus tugas RTL,
ada penilaian, terus ada lini masa ya. Ada lini masa itu nanti kita lihat bersama kira-kira prosedurnya seperti apa. Terus di sini juga ada dialog. Nah, dialog di sini kita ada nanti ada diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu. Kita akan diskusi tentang apa itu RTL. Bagaimana melakukannya, terus sasarannya di mana, terus yang bertanggung jawab, yang ikut serta itu nanti kita bahas bersama. Terus nanti di terakhir adalah penutup 3 menit Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya next lagi ke pendahuluan. Oke Bapak Ibu, di pendahuluan ini permintaannya adalah Bapak Ibu, ini perkiraan ya, nanti perkiraannya itu Bapak Ibu kira-kira berada pada posisi mana lagi. Kira-kira. Ini angka 1 sampai 10. Nanti Bapak Ibu melihat seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu menulis di kolom chat Bapak Ibu. Persiapan belajar ada level 1, 2, 3 sampai 10 Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu tulis di kolom chat berada pada level mana kira-kira. Harus optimis karena kita sudah berada pada puncak ya. Kita sudah mendaki dari bawah. Sekarang kita sudah berada pada puncak. Jadi harapannya level 1 sampai 10 ini persiapan belajar Bapak Ibu ini sudah berada pada level mana? Ayo harus optimis. Bapak Ibu silakan tulisnya di kolom chat. Level berapa? Ada Pak Peter, ada Pak Jul, ada Ibu Yanti, ada Pak Ronald, ada Pak David. Silakan. Tulisnya di kolom chat Bapak Ibu. Level berapa? 1, 2, 3 sampai 10. Bapak Ibu perkirakan saja. Oh, saya sudah berada pada level 5 atau saya sejauh ini saya sudah berada pada level 8, 9, 10 juga boleh Bapak Ibu. Jadi ini masing-masing introspeksi ya. Masing-masing merefleksi berada pada posisi mana sekarang. Ayo Bapak Ibu, silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, silakan. Oke, Pak David level 7. Oke, kita menunggu teman-teman yang lain. Pak David sudah level 7. Pak Peter berapa? Level berapa? Ibu Yanti, Pak Jul level berapa? Pak Ronald, pilih level, silakan. Ibu Yanti level 8. Oke. Pak Ronald belum. Level berapa? Pak Jul belum. Pak David sudah level 7. Ibu Yanti level 8. Pak Peter, Pak Jul level 8. Oke. Pak Ronald belum. Pak Peter juga belum. Pak David, Kakak David, seberapa optimis Kakak David berada pada posisi 7? Halo Kakak David. Halo Kakak David, kira-kira level Halo. 7 ini seberapa optimis ini? Ya harus lebih Halo Kakak optimis David, lagi. alasan kenapa Halo. ini? Alasan ya. Ya karena masih dalam proses belajar untuk lebih fokus lagi untuk lihat materi dan mempelajari modul-modul yang ada dalam LMS. LMS. Oke, baik. Berarti masih lebih mau fokus lagi ya. Oke, kita berikan aplaus.
Oke. Kakak Yanti, 8. Ini apa alasannya ini? Berada pada posisi 8. Iya, Halo Ibu ini Yanti, silakan. iya Pak. Berapa Baik, optimis terima ini? kasih. Kenapa di level 8? Mungkin sama seperti Pak David, masih ada butuh pembelajaran lagi dalam beberapa metode pembelajaran. Tapi ada beberapa juga yang beberapa kali kita Zoom ini sudah saya terapkan di sekolah, saya gunakan di sekolah. Jadi sangat membantu sekali. Kenapa saya ada di level 8? Ya mungkin karena itu pencapaian sekarang yang saya dapatkan baru sampai segitu, belum sampai ke level 10. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak David, Ibu Yanti. Ini semangat sekali ya. Jadi di sini apa yang membuat Bapak Ibu merasa semangat, siap seperti itu berarti ada materi tertentu yang sudah dipelajari ya. Terus dari Ibu Yanti sudah diterapkan ya di sekolah. Terus Pak David dan Ibu Yanti juga tadi saya dengar itu katanya masih mau ya, masih mau menambahkan lagi ya, karena banyak modul yang sementara ini masih dalam proses ya, proses menggali cari tahu lebih dalam lagi. Oke, berikut Pak Peter, silakan Kakak Peter. 8, seberapa optimis ini 8? Baik, selamat sore semua. Sore, silakan. Ya, yang menurut saya untuk di level 8 itu sebagian besar di LSM ini untuk pencapaiannya saya rasa sudah sangat membekali untuk bisa menerapkan ke siswa begitu. Oke, baik. Berarti sudah punya modal ya Kakak Peter ya? Ya, siap. Oke, kalau sudah punya modal berarti sudah bisa punya nilai jualnya pasti meningkat ya, ratingnya pasti naik. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Peter. Pak Jul, angka 8. Oke, baik. Terima kasih ya. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Saya menaruh pada level 8 ini karena dalam PKG ini ada kita mereview kembali ilmu-ilmu yang kita dapat. Kita bisa saling kolaborasi dalam pembelajaran. Kita bisa berbagi ilmu dan kita terapkan pada peserta didik, terutama dalam pembelajaran-pembelajaran yang akan kita lakukan di sekolah. Saya sudah terapkan beberapa, mungkin di situ ada kita fasilitas yang kurang mendukung, kita bisa mengakalinya dengan beberapa teknik, dan itu yang saya dapat pada PKG ini dan sudah diterapkan ya. Dalam pembelajaran di sekolah siswa juga lebih aktif dalam belajar. Mungkin dari saya itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jul. Jadi intinya Pak Jul sudah sebagiannya Pak Jul sudah terapkan di sekolah ya, sementara berjalan dan modul kita ini juga belum berakhir ya. Pak Jul, kita lagi tinggal dua kali pertemuan lagi, nanti mudah-mudahan 2 kali pertemuan lagi ini semoga ratingnya bisa naik. Jangan 8, kalau bisa maksimal 10 ya. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Kalau fasilitas mendukung bisa Bapak. Berikut Kakak, kalau fasilitasnya belum mendukung berarti berada pada angka 8 tetapi masih melihat situasi dan kondisi. Oke, Pak Jul. Berikut Kakak Ronald level 1. Silakan Kakak Ronald. Ini kenapa level 1 ini? Ya, baik Bapak. Untuk level 1 itu Bapak, itu pada level ini peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami materi pelajaran
membuat generalisasi sederhana, memecahkan masalah dalam pelajaran minimal dengan satu cara, memahami grafik, tabel atau materi visual lain, dan dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dasar dengan terminologi sederhana, Bapak. Mungkin itu saja, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Kakak Ronald. Berarti kita terus membangun kolaborasi ya, membangun kolaborasi, komunikasi ya, sehingga jangan terus berada pada level 1, tetapi dia harus ada progres ya, harus ada progres. Dia harus lentingannya itu kalau bisa dari 1 bisa lentingannya bisa ke 4 atau ke 6 bisa. Itu dengan cara kita bangun kerjasama ya, kita bangun komunikasi. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua dulu Bapak Ibu. Baik. Skor 9. Oke. Sudah berada pada level 9 sudah. Sekarang kita lanjut next ke ya. Bapak Ibu di slide yang ke-10 ini tentang tujuan ya Bapak Ibu ya. Tentang tujuan pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu diharapkan itu memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi di sini ada aspek penilaian, terus lini masa dengan baik dan benar. Ini kalau kita melihat tujuan pembelajarannya yang berkaitan dengan RTL, kita memahami dulu rencana tindak lanjut RTL itu perencanaan yang berbasis proyek dengan lebih baik dan benar. Nah di sini kita melalui komunitas belajar, Bapak Ibu. Kalau melalui komunitas belajar, berarti di sini kita juga melihat aspek penilaian dari lini masa. Yang pertama itu kita juga lihat dari komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu fungsinya apa? Kita melihat komunitas belajar itu menjadi wadah bagi peserta untuk kita berdiskusi, berbagi pengalaman dan saling belajar mengenai apa itu RTL. Terus kalau fungsinya sudah ada, kita lihat juga dari cara kerjanya. Nah, kalau di cara kerja itu kita lihat itu ada semacam diskusi terbuka. Kita fasilitasi diskusi terbuka di mana peserta dapat bertanya, berbagi pendapat, dan mencari solusi bersama terkait RTL. Terus kita juga melihat dari studi kasus. Bagikan studi kasus yang ada kaitan untuk membantu peserta itu memahami bagaimana implementasi RTL-nya dalam konteks proyek yang berbeda. Terus misalnya kita adakan cara kerjanya itu webinar atau workshop. Kita diselenggarakan webinar atau workshop itu lakukanlah. Misalnya kita lakukan itu setiap semester misalnya ya. Untuk membahas topik-topik yang spesifik yang terkait dengan RTL. Terus seperti apa penyusunan RTL-nya, kita monitoring, terus kita adakan evaluasi atau kita mengatasi kendala umum yang kita dapatkan atau kita ketemui seperti apa. Nah, terus kalau kita melihat monitoring, berarti kita pasangkan peserta dengan mentor yang berpengalaman, Bapak Ibu. Misalnya kita hadirkan pengawas ya. Pengawas ya, kita anggap itu mentor yang berpengalaman. Dalam perencanaan berbasis proyek, situ tujuannya adalah untuk mendapatkan bimbingan yang lebih lanjut, lebih intens. Terus di komunitas belajar itu kita lihat manfaat, memperkaya pemahaman peserta tentang apa itu RTL, kita membangun jaringan, kita membangun kolaborasi antar peserta ya, kita meningkatkan motivasi belajar, mendapatkan dukungan dari sesama anggota komunitas, harus ya, harus ada dukungan sesama. Terus dari aspek penilaian, fungsi aspek penilaian itu membantu peserta bagaimana memahami keberhasilan RTL dan memberikan umpan balik yang konstruktif, membangun. Terus kalau misalnya kita lihat dari cara kerjanya itu, pada aspek penilaian berarti dia rubrik penilaian Bapak Ibu. Di situ ada kita buat rubrik penilaian yang jelas, terperinci. Nah, di situ untuk setiap komponen Bapak Ibu, setiap komponen RTL-nya, seperti misalnya tujuan, ya, tujuan itu kita jelas hasil terperincinya. Tujuannya apa?
kegiatannya ini, tujuannya apa? Harus jelas di situ. Terus jenis kegiatannya apa? Terus jadwal yang dilakukan, jadwalnya berapa? Jadwal yang dilakukan itu misalnya 1 minggu atau 2 minggu, 1 bulan berapa kali misalnya. Terus sumber daya yang kita miliki itu dimasuk di rubrik penilaian. Kita juga melihat misalnya ada portofolio, kita melihat minta peserta untuk membuat portofolio yang berisi misalnya ada dokumen-dokumen di situ seperti dokumen terkait RTL ya, seperti ada proposal, terus ada laporan ya tentang adanya progres, adanya kemajuan, itu harus ada laporan. Terus ada refleksi diri, itu masuk di bagian portofolio. Terus pada saat kita presentasi Bapak Ibu, itu adakan sesi presentasi di mana Bapak Ibu itu mempresentasikan RTL. Terus dari penyampaian itu Bapak Ibu harus ada umpan balik dari rekan, ya, harus ada umpan balik dari rekan sejawat misalnya Bapak Ibu. Terus manfaatnya untuk apa Bapak Ibu? Kita membentuk peserta itu mengidentifikasi ya. Jadi manfaat kita melakukan itu, kita membantu peserta itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rancangan tindak lanjut. Ya, rencana tindak lanjut. Terus manfaat yang lain itu meningkatkan kualitas RTL itu secara holistik, secara keseluruhan. Terus memberikan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Itu tentang manfaat. Kalau kita melihat di situ ada apa? Tentang apa? Lini masa ya. Lini masa dengan baik dan benar. Karena kalau kita melihat di lini masa, kita lihat fungsinya apa lini masa. Nah, di lini masa ini memberikan gambaran. Jadi lini masa itu semacam gambaran Bapak Ibu ya. Lini masa ini memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaan RTL. Nah, di sini membantu peserta bagaimana memantau kemajuannya suatu proyek. Satu proyek ya. Terus cara kerjanya bagaimana? Nah, cara kerjanya ini pada lini masa ini kita visualisasi ya. Visualisasi. Di sini kita gunakan semacam diagram ya. Di visualisasi ini kita menggunakan diagram atau grafik. Diagram atau grafik itu menggambarkan lini masa proyek secara visual. Terus kita juga bisa menggunakan kita identifikasi ya, identifikasi dalam proyek. Terus kita tetapkan waktu yang realistis itu seperti apa. Itu nanti kita bisa sepakati. Terus di lini masa itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita monitoring, kita melihat gambarannya itu, kita lakukan monitoring secara berkala. Nah, kenapa harus secara berkala? Itu kita untuk memastikan proyek yang sudah atau tetap berjalan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuai dengan rencana. Nah, manfaatnya untuk apa di lini masa itu? Nah, manfaat adanya lini masa itu Bapak Ibu, kita meningkatkan kesadaran. Kita meningkatkan kesadaran peserta tentang waktu dan target yang harus kita capai. Terus manfaat lain dari lini masa itu membantu peserta itu mengelola waktu dan sumber daya secara efektif. Terus di sisi lain juga memudahkan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan. Itu sedikit penyampaiannya tentang tujuan pembelajaran. Terus Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini ada refleksi awal Bapak Ibu. Nah, refleksi awal di sini kita melihat Bapak Ibu. Ini kita mengingat kembali ya, kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek di sini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kita mereview kembali tentang pembelajaran 3 ya. Nah, di sini bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu silakan tulisnya di kolom chat boleh Bapak Ibu, atau mau langsung open mic silakan. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini
kita lakukan kolaborasi ya, atau kerjasama bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah, Bapak Ibu. Ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Ini apa, PBP ya, pembelajaran berbasis project ya, ini sangat bagus ya, bagus sekali. Ini ide untuk apa, mengkolaborasi Bapak Ibu. Ini ide adalah untuk mengkolaborasi dengan rekan sejawat itu dalam bentuk komunitas Bapak Ibu, di komunitas di sekolah kita. Nah di sini kolaborasi ini akan memberikan banyak dampak ya, dampak manfaat baik bagi guru maupun kepada peserta didik. Halo Bapak Ibu mau menyampaikan, boleh? Boleh raise hand Bapak Ibu, langsung open mic silakan. Nah, kalau untuk menjawab ini Bapak Ibu berarti bagaimana menurut Bapak Ibu? Nah, berarti ini kita bicara tentang manfaatnya Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau melihat dari segi manfaat, apa keuntungan ya? Misalnya kita lihat dari keuntungan diperoleh dari kolaborasi PBP ini Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis proyek ini dalam komunitas belajar di sekolah kita. Kita bisa melihat dari keuntungannya Bapak. Kira-kira keuntungannya itu seperti apa Bapak Ibu? Apa kita saling apa? Berbagi ide bisa ya? Kita saling berbagi ide, terus apa? Kita saling melengkapi ya sumber daya. Silakan, Pak Jul silakan. Saya Bapak, Pak Ronald Bapak. Oh Pak Ronald silakan. Oh sorry. Pak Ronald silakan. Yang pertama itu Bapak, kita membuat siswa menjadi pembelajaran yang mandiri, kritis dan kreatif. Yang kedua itu membantu siswa mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Habis itu silakan. mewujudkan yang berikut Bapak, mewujudkan gotong royong dalam kelas Bapak. Habis Iya, itu dalam kelas. ya melatih sikap proaktif murid dalam memecahkan suatu masalah Bapak. Habis itu yang berikut Bapak, meningkatkan motivasi dan hasil belajar secara keseluruhan Bapak. Itu saja Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ronald. Jadi sudah disampaikan Pak Ronald ya. Ada keterkaitan juga ya, dengan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, di situ yang disampaikan Pak Ronald itu adalah bagian dari keuntungan ya. Bagian dari keuntungan kita berkolaborasi PBP ini Bapak Ibu di komunitas belajar. Nah, kalau misalnya pengembangan kompetensi guru, berarti di situ kita melihat Bapak Ibu guru dapat saling berbagi pengalaman. Terus ada apa? Saling sharing di situ, pengalaman tentang apa? Ada ide di situ. Terus apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus adanya di situ kita Bapak Ibu guru dapat apa? Belajar bersama dalam misalnya merancang seperti ini, merancang, melaksanakan dan juga mengevaluasi proyek. Itu ada unsur pembelajaran kolaboratif. Terus ada juga meningkatkan kreativitas Bapak Ibu. Nah, meningkatkan kreativitas ini adalah bagian dari kolaborasi. Nah, di sini dapat memicu munculnya ide-ide kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Di samping itu juga Bapak Ibu, ini peningkatan kualitas pembelajaran berarti kita juga bisa melihat dari variasi proyeknya Bapak Ibu. Di variasi proyek ini dengan adanya kolaborasi dapat dihasilkan berbagai macam proyek. Nah, kalau banyak ide berarti banyak hasil dan juga ini pasti menarik. Nah, tetapi menarik itu harus ada relevan bagi peserta didik. Terus pendalaman materi, kita Bapak Ibu guru dapat mendalami materi pembelajaran itu secara lebih dalam dengan cara melalui diskusi dan juga perencanaan bersama. Terus ada juga pembelajaran yang menyenangkan. Situ proyek yang dirancang bersama itu cenderung lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Terus pembentukan komunitas yang kuat
Ya, itu kalau kita lihat dari segi keuntungan. Meningkatkan solidaritas, ada kolaborasi, di situ kita memperkuat hubungan antara guru dan menciptakan komunitas belajar yang lebih solid. Terus kita juga membangun budaya belajar, disampaikan Pak Ronald tadi ya. Ada unsur membangun budaya belajar, di situ kolaborasi. Nah, di kolaborasi itu kita mendorong supaya terbentuknya budaya belajar yang positif di sekolah kita. Bapak Ibu, kita juga melihat, kita juga perlu perhatikan dalam melakukan kolaborasi itu Bapak Ibu. Nah, di dalam kolaborasi PBP ini harus ada komitmen bahwa semua anggota komunitas itu harus berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kolaborasi. Terus kalau sudah komitmen harus ada peran yang jelas. Tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Harus perannya sudah ada, komitmennya sudah ada, harus ada komunikasi yang efektif. Jalin komunikasi yang baik, terbuka antara sesama anggota tim. Terus ada evaluasi berkala. Itu kita lakukan evaluasi itu melihat sejauh mana keberhasilan kolaborasi dan kita melakukan perbaikan jika itu perlu diperlukan. Itu harus. Terus contoh kegiatannya itu ya Bapak Ibu ya. Contoh kegiatan ya seperti workshop ya, tadi sudah disampaikan, ada studi kasus, ada observasi kelas ya, saling mengamati pelaksanaan proyek di kelas masing-masing untuk memberikan masukan. Terus pengembangan bahan ajar, kita bersama-sama mengembangkan bahan ajar yang mendukung pelaksanaan PBP. Jadi Bapak Ibu di slide 13 ini Bapak Ibu, kolaborasi PBP itu dalam bentuk komunitas belajar itu merupakan langkah yang sangat positif ya. Itu adalah langkah yang sangat positif untuk kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dengan saling berbagi pengetahuan, terus pengalaman. Nah, di sini kita Bapak Ibu guru dengan sendirinya menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, menarik dan juga bermakna bagi siswa atau peserta didik kita. Oke, baik Bapak Ibu, boleh saya next lagi ya. Saya next lagi ke ya, ini masih refleksi Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap komunitas belajar itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Tadi saya dengar dari Ibu Yanti sudah ada penerapan, dari Pak Jul juga sudah ada penerapan ya. Bagaimana Bapak Ibu dari komunitas sejawat? Rekan sejawat. Apakah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, apakah ada pemahaman terhadap komunitas belajar itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Itu juga menjadi PR besar gitu ya. Bagian ini ada Bapak Ibu yang mau saling berbagi, boleh? Slide 14. Nah, di slide 14 ini Bapak Ibu boleh ya mau sampaikan silakan ya. Di slide 14 ini tentang keikutsertaan ya, keikutsertaan atau pelibatan komunitas rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini melibatkan komunitas atau rekan sejawat dalam proses pembelajaran ini dapat memberikan banyak manfaat ya Bapak Ibu ya. Misalnya di situ keikutsertaannya itu berbagi sumber daya ya. Kalau berbagi sumber daya berarti kita Bapak Ibu guru itu dapat saling berbagi seperti bahan ajar ya. Bahan ajar kita saling berbagi. Terus strategi pembelajaran kita saling sharing. Terus misalnya kita menggunakan alat media ya, teknologi ya, di situ tujuannya lah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Terus ada keterlibatan di situ mendapatkan semacam pandangan baru atau perspektif ya, perspektif. Di situ kita berinteraksi dengan rekan sejawat dari berbagai macam latar belakang ya. Terus di situ dapat memberikan perspektif baru, ada ide-ide segar di situ dalam proses pembelajaran ya.
Terus mendapatkan apa? Dukungan moral ya. Ada dukungan moral juga di situ. Kita kolaborasi dengan rekan sejawat. Kita memberikan dukungan moral dan semangat itu untuk terus mengembangkan diri sebagai seorang pendidik. Terus keterlibatan juga di situ adalah melalui kita diskusi, kita berbagi pengalaman, guru dapat meningkatkan apa profesionalismenya itu dan bisa menunjukkan apa kompetensinya, sejauh mana kompetensinya. Kita juga membangun jaringan ya, membangun komunikasi, kolaborasi, membantu apa komunikasi itu di antara para pendidik, sehingga di situ memudahkan dalam mencari apa bantuan atau maupun dukungan. Terus Bapak Ibu, kita melihat di situ cara melibatkan komunitas ya. Komunitas itu ada komunitas belajar, berarti di situ kita mengadakan pertemuan rutin ya kalau komunitas belajar. Itu mengadakan pertemuan rutin, kita berbagi pengalaman, diskusi, masalah pembelajaran, kita merencanakan kegiatan apa pengembangan profesionalnya, terus di situ ada misalnya workshop dan seminar, kita apa berkaitan dengan pendidikan, situ kita apa untuk memperkaya pengetahuan maupun keterampilan kita. Kita adakan observasi juga, di situ kita lihat proses pembelajaran di kelas masing-masing. Kita melihat sejauh mana ada progres atau tidak, ada hal-hal baru yang disampaikan, ada informasi yang terkait, ada relevansi atau tidak. Nah, di situ kita memberikan masukan maupun umpan balik. Terus kita juga melihat ada proyek kolaboratif. Nah, proyek kolaboratif berarti ada bekerja sama dalam kita mengembangkan proyek pembelajaran yang lebih ke pembelajaran yang inovatif. Itu gambaran ya Bapak Ibu ya, gambarannya. Terus kalau misalnya di situ ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan di situ. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah terdampak pada pembelajaran peserta didik Bapak Ibu? Pak Ronald silakan. Oke. Nah, di situ Oke, baik Bapak Ibu. Kita melihat di situ ya. Nah, di situ tanda ya. Tanda bahwa tentang komunitas belajar kita itu telah berdampak positif ya, sebagai ini hanya sebagai alarm saja Bapak Ibu ya. Kita itu adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Itu peserta didik lebih apa terlibat ya, seperti disampaikan Pak Jul tadi bahwa peserta lebih aktif, mulai aktif ya. Berarti di situ peserta lebih terlibat ya, aktif, bersemangat dalam belajar. Itu kalau di peningkatan kualitas pembelajarannya. Kalau misalnya di munculnya inovasi dalam pembelajaran, berarti mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan peserta didik. Terus terbentuknya suasana belajar yang positif, di mana itu kelas itu menjadi tempat yang menyenangkan, kondusif untuk siswa belajar. Terus adanya peningkatan prestasi peserta didik dari hasil belajar peserta didik itu mengindikasikan peningkatan yang signifikan ya. Itu bagian dari beberapa tanda ya, tanda bahwa komunitas kita itu sudah telah berdampak positif. Nah, terus untuk kita memastikan bahwa pemahaman komunitas belajar itu benar-benar berdampak pembelajaran peserta didik. Itu kita bisa melihat dari beberapa hal ya, atau beberapa aspek. Kita bisa melihat dari evaluasi diri misalnya. Nanti evaluasi diri itu kita lakukan refleksi secara berkala untuk melihat ya sejauh mana pemahaman siswa itu tentang atau pemahaman terhadap Bapak Ibu anggota tentang komunitas belajar yang telah diterapkan dalam praktik pembelajaran. Kita bisa melihat juga dari umpan balik dari rekan sejawat, dari peserta didik maupun dari orang tua.
apakah itu mengenai apa, tentang apa yang sudah dijalankan itu berdampak, ada perubahan yang dilakukan atau tidak. Terus jangan pernah berhenti belajar, ya. Terus kita mengembangkan di situ, kita ikuti perkembangan terbaru dalam apa, misalnya ada di dalam dunia pendidikan, tentang apa sekarang, tentang apa, perubahan kurikulum misalnya, ya, dari kurikulum Merdeka sekarang masih dalam tanda kutip, masih dalam tahap wacana bahwa mau digantikan menjadi kurikulum apa, deep learning, ya, deep learning itu masih dalam tanda tanya, masih dalam wacana, ya. Nah di situ kita melihat proses pembelajaran kita itu adalah bagian dari evaluasi yang akan kita terapkan nanti. Jadi di situ kita melibatkan komunitas, ya, kita melibatkan komunitas atau rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah di sini merupakan langkah yang sangat penting, Bapak Ibu. Dengan kolaborasi yang baik, di sini kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, ya, lebih baik dan lebih bermakna. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini masih ada pertanyaan refleksi. Ya. Bapak Ibu, ini tentang bagaimana melibatkan voice, choice, ownership. Voice, ya, voice berarti bersuara. Choice ini adalah pilihan. Ownership berarti tentang kepemilikan atau tanggung jawab peserta didik dalam penerapan PJBL, Bapak Ibu. Ya, ini kita sudah masuk PJBL. Terus di bagian sebelah kanan, apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini menjadi refleksi Bapak Ibu. Nah, di bagian ini Bapak Ibu ada yang mau menyuarakan, silakan. Tentang voice, choice. Tentang apa itu voice, apa itu choice, dan apa itu ownership dalam PJBL. Kalau Bapak Ibu kita melihat, ya, tentang suara, voice, choice, dan ownership. Oke, kita lihat di sini. Kita mulai dari bagian sebelah kiri dulu, ya Bapak Ibu, ya. Yang bagaimana melibatkannya. Nah, ini kita melihat dari pertama voice atau suara. Nah, kalau dari suara ini berarti memberikan ruang bagi peserta didik untuk bagaimana mereka peserta didik itu mengekspresikan bentuk idenya seperti apa argumennya, pendapatnya, dan perasaan peserta didik itu terkait dengan proyek, ya, proyek yang sedang atau yang sudah dikerjakan. Nah, bagaimana cara untuk memanifestasikannya, Bapak Ibu? Mewujudkannya seperti apa? Ya, caranya ya dengan cara diskusi kelompok, terus ada presentasi, terus ada semacam jurnal atau jadwal refleksi, itu harus ada. Itu di bagian voice misalnya, ya. Terus kalau misalnya di choice, pilihannya itu harus seperti apa? Di choice itu berarti kita harus memberikan kesempatan, ya. Kita memberikan kesempatan itu kepada peserta didik, di mana peserta didik itu sendirinya memilih topik. Mereka memilih topik, mereka sendirinya memilih metode atau cara menyelesaikan proyek, ya. Terus cara mendapatkan, ya, kita menyediakan berbagai pilihan topik, ya, kita menyediakan berbagai pilihan topik. Terus kita memberikan kesempatan, ya, bagaimana siswa itu dia memilih. Saya pilih kelompok kerja ini saja, saya tidak mau dengan ini, ya. Dia terserah, dia memilih sendiri. Terus memberikan fleksibilitas dalam memilih alat atau sumber daya, itu dengan sendirinya mereka memilih. Terus bagaimana dengan ownership-nya, kepemilikannya, tanggung jawabnya bagaimana? Nah, di situ membuat peserta didik itu punya rasa memiliki, ya, punya rasa memiliki, rasa tanggung jawab, ya, terhadap proyek tersebut, sehingga mereka punya semacam rasa kepemilikan, bertanggung jawab itu muncul
itu pada saat di endingnya atau di saat keberhasilannya. Dengan cara ya kita melibatkan siswa itu dalam perencanaannya seperti apa, pelaksanaan, terus evaluasi proyek. Nah, di evaluasi proyek itu kita memberikan umpan balik yang sifatnya itu adalah konstruktif. Nah, Bapak Ibu, di ini gambaran Bapak Ibu ya. Gambaran tentang contoh penerapan ya, contoh penerapan choice, voice choice dan ownership dalam PJBL itu. Misalnya dalam proyek apa? Misalnya dalam proyek seni misalnya ya Bapak Ibu ya. Kalau di proyek seni itu berarti siswa itu memilih apa? Memilih media itu sendiri ya. Mereka sendirinya memiliki memilih media itu sendiri. Nah, artinya mereka memilih itu, artinya mereka betul-betul media itu mereka kuasai. Terus choice-nya bagaimana? Pilihannya bagaimana? Mereka mengekspresikan ide. Mereka mengekspresikan ide itu melalui apa karya mereka, karya seni mereka ya. Terus bagaimana ownernya? Nah, dari owner itu mereka memamerkan apa yang sudah mereka lakukan atau mereka memamerkan semacam karya mereka yang sudah mereka rancang atau mereka mereka dapatkan. Itu adalah cara penerapan ya. Itu cuma contoh saja Bapak Ibu. Terus bagian sebelah kanan, apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini kita harus mengetahui dulu Bapak Ibu. Kita harus mengetahui dulu pemahaman mengenai voice itu seperti apa, choice dan juga ownership itu telah berdampak ya. Sudah memberikan sinyal, sudah memberikan praktik baik misalnya. Nah, berarti di situ kita harus melihat ada keterlibatan peserta didik. Apakah siswa lebih aktif, antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran atau tidak. Terus kita lihat dari motivasinya itu, kita bisa melihat apakah siswa itu memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan proyek. Terus kalau kita lihat dari misalnya kualitas hasil belajar. Apakah hasil karya siswa itu menunjukkan kreativitasnya? Terus ada kedalaman pemahaman, terus kemampuan siswa itu sendiri bagaimana memecahkan mencari solusi atau memecahkan masalah. Nah, kalau kita lihat juga dari kepemilikan atas pembelajarannya, siswa bagaimana merasa tanggung jawab atas pembelajaran yang sudah dia peroleh. Itu di slide yang ke 15 ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di slide yang ke-16 ini Bapak Ibu, di sini tujuan ya. Dan tujuan di sini paradigma. Bapak Ibu bisa melihat di monitor masing-masing. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, ini dia bentuknya ini Bapak Ibu. Bentuknya paradigma ini mulai hadirnya itu dari keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dia ke atas berarti menjadi paradigma perubahan diri dalam dan kelas dalam PJOK. Terus yang anak panah ke bawah ini keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ya, di sini ada tujuan dan ada pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat slide 16 ini, nah dari slide 16 ini berarti kita Bapak Ibu harus memahami elemen-elemen dalam diagram, Bapak Ibu ya. Kita Bapak Ibu harus memahami juga elemen-elemen ya. Kita melihat juga elemen-elemennya seperti apa dalam diagram ya. Coba kita lihat mulai dari atas ke bawah. Paradigma perubahan diri dari kelas. Nah, paradigma perubahan diri dalam kelas ini artinya bahwa ada semacam perubahan atau pergeseran paradigma. Misalnya dari model pembelajaran tradisional itu ke model pembelajaran yang lebih aktif, lebih kreatif ya. Nah, di sini dari pembelajaran itu, model pembelajaran itu berpusat pada
peserta didik. Nah, berarti kita Bapak Ibu guru PJOK itu tidak hanya menjadi penyampai materi ya. Kita tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus hadirnya itu sebagai mentor, sebagai fasilitator pembelajaran yang bagaimana dengan cara strategi kita, terus penerapan model kita yang mampu merangsang peserta didik itu untuk berpartisipasi, berpikir kritis dan juga berpikir kreatif di dalam berpartisipasi. Tujuannya Bapak Ibu, tujuannya itu adalah bisa dan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya sehat secara fisik Bapak Ibu, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, terus keterampilan sosialnya tampak, terus hadirnya juga kemampuan berpikir kritis. Itu kalau kita lihat di paradigma perubahan diri di dan kelas. Terus Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat di situ keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini berarti Bapak Ibu, kita Bapak Ibu guru PJOK itu harus memiliki keterampilan khusus untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik ya. Ya, sini bagaimana kita Bapak Ibu guru itu mengaktifkan peserta didik itu dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, dari keterampilan ini Bapak Ibu ya, keterampilan ini berarti mampu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Terus dari keterampilan itu mendorong peserta didik itu untuk rajin bertanya, terus mencari jawaban, membangun pengetahuan itu sendiri, terus menggunakan penilaian ya untuk memantau perkembangan peserta didik, bagaimana memberikan umpan balik yang sifatnya itu konstruktif. Terus Bapak Ibu, kalau kita melihat di bagian bawah ya Bapak Ibu ya, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, kalau kita melihat keterampilan menggerakkan rekan sejawat di sini, kita Bapak Ibu guru PJOK itu tidak hanya fokus pada pengembangan diri ya Bapak Ibu ya. Kita harus mampu menggerakkan rekan sejawat. Tetapi kita juga berperan dalam menggerakkan rekan sejawatnya untuk menerapkan bagaimana apa itu paradigma baru dalam pembelajaran PJOK. Terus bagaimana tujuannya? Tujuannya ya membangun komunitas belajar yang saling mendukung dan berbagi praktik baik. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di situ ada pembelajaran yang berkelanjutan. Itu berarti proses pembelajaran itu tidak terhenti setelah satu kali pertemuan misalnya, tetapi merupakan proses yang terus dilakukan itu secara everlasting, dilakukan itu secara berlangsung, terus menerus dan berkembang. Terus tujuannya bagaimana? Nah, tujuannya itu kita memastikan peserta didik itu memperoleh pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang berkelanjutan. Jadi dia lakukan itu step by step, tetapi tujuannya adalah berkelanjutan dalam bidang PJOK. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu gambaran tentang paradigma terus tujuan pembelajaran kita. Oke, baik Bapak Ibu. Saya minta coba kita upload dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Saya pastikan Bapak Ibu masih tetap semangat karena di sisi berikut ini kita akan masuk di bagian RTL Bapak Ibu. Ini kita sudah masuk bagaimana perancangannya Bapak Ibu. Ya. Penyampaian RTL. Saya minta Bapak Ibu coba lebih fokus Bapak Ibu ya. Karena ini kita sudah masuk di bagian intinya Bapak Ibu. Nah, RTL. Bapak Ibu bisa melihat di situ. RTL. Ya, kita mulai start ya Bapak Ibu ya. Nah, di RTL ini Bapak Ibu, ini pengantar tugas ya. Jadi ini tulisannya sudah di situ Bapak Ibu bisa melihat. Jadi ini salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar. Nah, di sini kita mampu merancang Bapak Ibu elemen yang harus kita miliki, yaitu mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Dan di situ kenapa harus seperti itu? Supaya punya dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam
lingkup sekolah. Nah, di dalam PKG PJOK ini Bapak Ibu ada program kegiatan yang dimaksud adalah program di mana kegiatan kokurikuler Bapak Ibu. Ini kegiatan bukan ekstrakurikuler ya, ini kokurikuler. Ada kokurikuler, intrakurikuler dan ada ekstrakurikuler. Nah, di sini untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut. Di sini Bapak Ibu harus mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ini STAR ya Bapak Ibu. Ini kita sudah paham dulu dari garis STAR, jangan lupa garis STAR-nya. Terus kita lanjut ke bagian pengantar. Nah, Bapak Ibu, ini pengantar tugas. Berarti kita coba melihat di sini. Nah, di sini RTL Bapak Ibu. RTL itu ya, kita melihat tugas ini meliputi Bapak Ibu tujuan programnya kemana. Terus apa kelengkapan rencana dalam struktur program. Ada keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi. Itu kalau kita melihat dari penilaian ya, penilaian tugas. Terus Bapak Ibu di sini juga keseluruhan aspek tersebut akan diamati dinilai oleh Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu sudah melakukan itu, nanti kami Bapak Ibu fasilitator ini nanti kami akan menilai ya, menilai. Nah, di situ meliputi Bapak Ibu bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Artinya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu mereka bukan yang sudah berjalan. Bapak Ibu mereka merintis ulang ini. Ini mulai startnya dari awal. Terus Bapak Ibu di situ ada notulen ya. Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu pada saat nanti Bapak Ibu mulai mempresentasikan atau sosialisasikan Bapak Ibu. Di situ harus ada notulen Bapak Ibu, harus ada catatan kecil di situ. Harus ada catatan diskusi ya. Mungkin ada yang menjadi MC ya, ada yang menjadi moderator, nanti Bapak Ibu bagikan ya. Terus nanti Bapak Ibu pada pelaksanaannya itu harus ada notulen, di situ ada ya, catatan diskusi harus ada dari KBS, terus terkait rencana tindak lanjut PJOK, terus bahan tayang Bapak Ibu, bahan tayang perencanaan berbasis proyek itu melalui komunitas belajar. Nanti Bapak Ibu sepakat ya. Terus dokumentasi kegiatan berupa video, foto, iya Bapak Ibu. Jangan lupa dokumentasi, ini bagian yang terpenting dalam RTL. Bapak Ibu harus buat video, terus ada foto kegiatannya di situ. Terus Bapak Ibu juga bisa memposting misalnya dokumentasi yang berkaitan dengan RTL Bapak Ibu itu seperti apa. Terus Bapak Ibu kita lanjut. Nah, di sini rencana tindak lanjut. Ya, di sini rencana tindak lanjut ini berbasis proyek melalui komunitas belajar ya, tadi sudah Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu Sukan Ratnakar. Ya, beliau punya quotes ya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Oke. Jadi ini menjadi, anggap saja ini sebagai penopang kita ya. Untuk kita melangkah ke RTL itu lebih mudah, lebih gampang. Bapak Ibu, saya minta kita lebih fokus di bagian ini. Saya minta Bapak Ibu lebih fokus ya. Coba saya pastikan dulu. Coba upload dulu, emoticon dulu Bapak Ibu boleh? Oke, baik Bapak Ibu. Oke, saya boleh lanjut karena di sini bagian yang tak terpisahkan ya. Tak terpisahkan dari RTL. Ini yang paling penting ini. Ini yang paling urgennya di sini. Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini komunitas belajar. Ini gambarannya begini. Bapak Ibu nanti buat RTL itu maksimalnya itu ada, kalau komponen program itu ada 8 ya Bapak Ibu. Komponennya itu ada 8. Kalau bisa Bapak Ibu 9 itu Bapak Ibu mereka buat konsepnya saja, komponennya itu yang gampang-gampang, yang jangan terlalu ribet, jangan terlalu banyak. Nanti pada saat penjelasan Bapak Ibu, itu baru Bapak Ibu boleh kasih banyak ya. Penjelasan open mic-nya itu ya nanti Bapak Ibu sampaikan, itu silakan. Tapi nanti di bagian slide-nya itu Bapak Ibu tulis yang bagian yang terpenting saja. Konsep kerangkanya saja boleh Bapak Ibu tuangkan di situ. Nah, Bapak Ibu, pastikan
8 komponen ini, satu komponen itu satu slide. Saya minta Bapak Ibu maksimal 9 slide. Satu slide-nya yang di depan itu Bapak Ibu buat semacam template-nya di situ. Ada foto Bapak Ibu di situ. Terus ada foto, ada judul programnya apa, asal instansinya apa, terus apa, kegiatannya apa, Bapak Ibu apa, peserta apa, peserta PKG PJOK kelas 008 ya, misalnya seperti dari Kota Kupang bisa. Itu di bagian depan. Bapak Ibu bisa melihat juga di situ ada komponen program, ada 8 ya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu jangan lupa di bagian keterangan. Ini rujukannya adalah di keterangan. Iya. Terus selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan Bapak Ibu mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Bapak Ibu nanti buktinya harus ada video. Bapak Ibu harus mempresentasikan di situ. Terus Bapak Ibu unggah tugas seperti bahan tayang. Bahan tayang harus unggah Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah buat dalam bentuk Canva, di Canva itu nanti Bapak Ibu harus tayang juga ya. Terus unggah tugas seperti bahan tayang sudah, notulen catatan diskusi bersama KBS, ya ada video foto sudah. Bapak Ibu jangan lupa dokumen. Jadi catatan kecil itu nanti Bapak Ibu lampirkan untuk Bapak Ibu mereka kirim ya. Ingat itu harus ada kaitan di antara catatan kecil itu harus ada relevan dengan kegiatan RTL sesuai dengan kegiatan foto, ada apa namanya? Dokumentasi foto video ya. RTL catatan kecilnya harus ada relevan ya, harus ada keterkaitan. Terus Bapak Ibu di situ Bapak Ibu melihat juga di situ ada selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti Bapak Ibu. Ini ditindaklanjut bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan ya. Ini kembali ke Bapak Ibu nanti selesai kegiatan, nanti ini boleh Bapak Ibu angkat lagi untuk atau mau berkelanjutan lagi di komunitas belajar Bapak Ibu silakan. Kita next Bapak Ibu, di sini rencana program tersebut memuat elemen-elemen seperti di bawah ini Bapak Ibu. Ya, jadi sini Bapak Ibu, ini bagian terpenting juga Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan melihat. Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu buat itu seperti ini. Judul program kegiatan, apa judul programnya? Terus penjelasan tentang komponen. Ini harus jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu harus uraikan secara singkat. Materi yang mendasari seperti apa? Terus modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya harus Bapak Ibu juga mengembangkan dari model pembelajaran yang baik itu Bapak Ibu itu Bapak Ibu mereka melihat di modul 2.3, 2.4 sampai 2.5 ya. Itu ada 2.3, 2.4, 2.5 itu ada. Terus latar belakang Bapak Ibu. Nah, di latar belakang ini harus jelas Bapak Ibu mereka harus tuangkan juga uraian seperti apa di latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang itu Bapak Ibu menjelaskan bagaimana ada suaranya di situ, ada pilihannya di situ. Ada voice-nya di situ, ada choice, ada ownership-nya di situ. Terus murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Oke. Bapak Ibu jangan lupa jelaskan konteks program harus mencakup karakteristik sekolah ya, terus komunitas belajar yang relevan dengan aset-aset yang ada Bapak Ibu. Bapak Ibu punya aset di sekolah itu juga harus ada keterhubungan ya. Terus Bapak Ibu harus nyatakan kondisi kesenjangan ya, kebutuhan di lapangan, terus minat terhadap program kegiatan tersebut ya. Terus apa ada survei, ada interview, misalnya ada masuk ke interview dari orang tua, murid, terus ada pencapaian, pemetaan aset ya dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu jangan lupa juga tujuan programnya apa, itu harus jelas, penjelasan tentang komponennya harus jelas di situ. Terus Bapak Ibu jangan lupa capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan itu harus ada Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa struktur program dan mitra dan komunitas belajar ya. Itu ada juga di situ. Nanti ada suruhan ya Bapak Ibu nanti lihat juga di Bapak Ibu mereka punya LMS itu ada juga ya. Langkah-langkahnya ada. Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ada juga. Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah tadi sudah. Rencana evaluasinya seperti apa? Terus kemungkinan tantangan. Bapak Ibu, setiap kegiatan itu yang namanya kegiatan itu pasti ada tantangan ya.
Jadi nanti Bapak Ibu merancangnya seperti apa ya. Oke Bapak Ibu, saya pastikan dulu Bapak Ibu. Boleh saya kasih tunjuk contohnya Bapak Ibu? Boleh. Halo Bapak Ibu, Boleh, boleh. boleh bersuara, boleh? Boleh. Boleh. Saya kasih contohnya, oke. Kalau begitu saya stop sharing ya. Saya coba kasih tunjuk contoh. Gambaran ini. Bentar. Jadi nanti Bapak Ibu mereka lakukan itu sesuai dengan alurnya Bapak Ibu. Di sini. Oke, Bapak Ibu bisa melihat ya. Ya, ini contoh Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, bisa melihat? Siap. Siap. Jadi ini contohnya. Oke. Jadi nanti tulisnya harus lengkap ya. Pak David bocor ya, Pak David. Oke, Bapak Ibu, di sini rencana tindak lanjut. Ya, di atasnya RTL, terus judul program. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal mau pilih apa begitu. Terus di bawah nama, asal instansi, terus Bapak Ibu sekarang peserta PKG PJOK kelas 008 ya. Kelas 008 Kota Kupang ya. Oke Bapak Ibu, ini di bagian depan ya. Ini judul programnya sudah. Saya next lagi Bapak Ibu. Ya. Ya, ini latar belakang. Berdasarnya seperti ini Bapak Ibu. Apa latar belakangnya? Ini latar belakang seperti ini. Bapak Ibu sudah bisa melihat? Sudah. Oke. Iya, ini latar belakangnya seperti ini. Terus tujuan program. Ya. Tujuan programnya seperti ini. Kalau tujuan Bapak Ibu, kalau tujuan itu harus dua. Secara umum, secara khusus ya. Terus ini tujuan program ya Bapak Ibu. Terus nah Bapak Ibu, harus ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan ya. Yang untuk tujuan ya, yang didapatkan untuk tujuan itu seperti apa? Sudah. Ya, ini capaian apa, indikatornya apa, terus langkah apa, aksinya itu seperti apa? Oke, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ya. Berarti di situ ada skala program. Pak Guru mau ambil dari kelas berapa begitu. Kalau terlalu banyak juga tidak efektif Bapak Ibu. Skala program, misalnya kalau Pak Guru kalau ambil banyak berarti waktunya Pak Guru harus atur. Tidak mungkin satu sekolah, misalnya kalau 30 orang itu kalau atau lebih lah ya, 60 orang kalau satu kali pertemuan, saya pikir itu kurang efektif ya. Terus ini bagian struktur ya Bapak Ibu ya. Terus ini ya tentang aset Bapak Ibu. Ini tentang aset. Ya Bapak Ibu tinggal melihat di sini, ini tentang aset. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ya. Kapasitas, ini Bapak Ibu tinggal melihat. Sekolah memiliki apa? Ayo, tinggal Bapak Ibu kembangkan ya. Ini hanya cuma sekedar contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu mereka ambil program lain ya silakan lihat kondisi di sekolah. Terus, ini cuma contoh Bapak Ibu. Ini bagian, ya harus ada rencana evaluasi. Subjeknya di sini, subjek atau pelakunya di sini adalah peserta didik, pelatih guru, pelatih atau guru, orang tua. Ya, ini rencana evaluasinya. Terus alat-alatnya sudah ada, terus ada indikator perubahan keterampilan, sikap dan juga minat siswa. Oke, Bapak Ibu ini slide berikut.
Saya punya di sini slide-nya cuma 8. Terus tantangan dan solusi Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal melihat di situ. Tantangan dan solusi. Iya. Oke, saya pikir cukup ya Bapak Ibu. Itu hanya sekedar gambaran saja. Nanti Bapak Ibu saya yakin nanti bisa itu jadikan acuan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mereka bisa melihat, mungkin lihatlah Bapak Ibu tinggal nanti tinggal melihat saja di sana. Kira-kira gambarannya seperti apa ya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, saya share ulang. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita next. Ya, ini aspek penilaian rencana RTL Bapak Ibu. Nah, di situ aspek penilaiannya di sini. Ya, aspek penilaian sudah jelas di situ Bapak Ibu, tinggal kita melihat dari tujuan programnya itu nanti dilihat ya, dinilai ya RTL-nya. Terus ada kelengkapan rencana dalam struktur program ada. Terus ada keterlibatan komunitas dalam sekolah, itu ada ya. Terus ada rencana evaluasi program, itu dia mencakup ada lini masa evaluasi ya Bapak Ibu. Lebih apa banyaknya lagi nanti ada panduannya itu di LMS Bapak Ibu ya, di modul ajar Bapak Ibu itu ada itu Bapak Ibu tinggal buka dan bisa saling apa baca-baca di situ sambil baca-baca sebelum melakukan aksi. Oke, berikut. Ya, Bapak Ibu, ini lini masa Bapak Ibu. Nah, lini masa ini penyusunan rencana RTL Bapak Ibu, RTL. Terus menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu mereka sosialisasi di teman-teman di sekolah. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu unggah, itu hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Harus ada video, harus ada foto, kegiatan, notulen harus ada Bapak Ibu. Jangan lupa notulennya. Terus ada umpan balik dari rekan-rekan harus, itu tulisannya harus jelas. Ya, rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL Bapak Ibu. Kalau bisa jangan 6 hari baru Bapak Ibu kirim kok bisa. Bapak Ibu mereka kirim itu kalau bisa 1 hari sebelum 6 hari, berarti 5 hari ya. Supaya saya juga punya waktu untuk bisa baca kembali terus apa bisa kasih komentar ya dan bisa memberikan nilai. Kalau jangan sampai pas hari ke-6 berarti di situ saya pikir sangat mendesak sekali. Terus Bapak Ibu dari penilaian RTL setelah unggah RTL di langkah ketiga, terus Bapak Ibu nanti ada umpan balik. Nah, umpan balik RTL itu setelah 6 hari penyusunan RTL ya. Nah, jadi nanti setelah RTL itu nanti kita ada pertemuan lagi di tatap maya yang ke-18. Itu nanti kita banyak bicara tentang umpan balik RTL. Oke, baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Sekarang kita diskusi dan tanya jawab. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan RTL? Silakan. Sebelum Bapak Ibu mereka melakukan kegiatannya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Ibu Vin. Baik, terima kasih. Maaf baru bergabung, jadi mohon penjelasan terkait dengan RTL. Iya. Oke, baik. Oke, baik Ibu. Kalau begitu saya izin sharing lagi ya. Saya present lagi. Ya. Jadi Ibu Vin, jadi nanti cara membuat RTL. Jadi nanti RTL ini nanti Ibu sudah membuat RTL, terus nanti Ibu presentasi ke teman-teman. Nah, dari presentasi itu harus ada bukti Ibu Vin,
harus ada video, harus ada foto. Nah, anggap saja itu Ibu Vin sementara mau membagi praktik baik ya. Jadi atau katakanlah sosialisasi di teman-teman KBS. Di situ Ibu Vin harus ada notulen ya, harus ada notulen. Terus misalnya ada umpan balik dari teman-teman ya. Itu harus ada catatan kecil, itu harus ditulis yang relevan dengan Ibu punya judul program atau Ibu punya RTL. Terus langkah-langkah dalam melakukan RTL-nya seperti ini Ibu. Ibu membuat RTL itu paling maksimal itu Ibu 9 slide Ibu. Nah, di 9 slide itu Ibu sudah muatnya seperti ini, muatannya. Misalnya di RTL di bagian depan, slide depan itu misalnya rencana tindak lanjut RTL itu Ibu tulis yang pertama adalah judul program. Contohnya seperti ini. Jadi ini anggap saja ini tampilan depan ya. Terus Ibu Vin yang kedua itu tentang latar belakang. Apa yang melatar belakangi? Terus. Nah, setelah latar belakang Ibu buat seperti ini. Terus Ibu lanjut lagi ke tujuan program. Apa tujuan program? Ibu buat program itu tujuannya untuk apa? Ya. Terus silakan Ibu Vin. Baik, terima kasih Pak Fasil. Minta maaf, saya sudah ini ada di LMS di tugas yang Ya. 3.1.c itu kok? Iya, iya. Oh, minta Ya, Ibu Vin. sementara karena sudah kerja, jadi nanti mungkin saya tinggal lengkapi saja dia punya. Iya, langkah-langkahnya. Iya, Nah. mungkin saya sudah mengerjakan, tinggal mungkin dia punya dokumen pendukung saja yang harus dilampirkan. Iya, iya. Oh iya, ya, baik. Terus, ya, oke baik Ibu. Baik, terus Bapak Ibu jangan lupa ya. Itu sama seperti Bapak Ibu membuat video pembelajaran. Jadi dari rancangannya Bapak Ibu itu rencana itu, nah misalnya kalau bagus Bapak Ibu saya sarankan buat di dalam bentuk apa? Lebih bagus mana? Mau pakai Canva boleh. Kalau yang ini saya pakai Canva. Nanti Bapak Ibu upload itu dengan bukti ini. Bukti rencana ini nanti Bapak Ibu upload juga dengan Bapak Ibu punya video, foto dan juga catatan kecil ya, notulen rapat seperti apa nanti itu semua Bapak Ibu guru upload. Oke, Ibu Vin, pas. Nanti rujukannya itu di modul ya, modul ajar itu ada itu, jelas. Pas. Karena tadi malam tuh sudah kerja sebagian, jadi mungkin dia punya dokumen pendukung yang tidak saya lampirkan. Oke, berarti tinggal eksekusi Ibu ya, tinggal Ya, tampil saja. Ya, saya tinggal tampil dengan nanti tinggal dokumen pendukung yang ikut. Kalau dia punya yang ininya sudah semua. Oke, baik. Ya. Mantap. Berarti saya tinggal tunggu saja Ibu Vin, Bapak Ibu Ya, yang lain. siap. Saya tinggal tunggu, saya tunggu saja di daftar nilai. Kalau sudah muncul saya kasih nilai. Oke, baik Bapak Ibu. Saya stop sharing. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu tentang RTL? Cukup kok Bapak Ibu? Kalau cukup kita berikan emoticon dulu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu, ini harapan Bapak Ibu merefleksikan pembelajaran modul 3, terus memahami penugasan rencana tindak lanjut ya. Jadi rencana tindak lanjut itu yang nanti menjadi bagian terpenting yang nanti ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, penutup di sini ada, wah ini ada pantun kok. Kalau ladang banyak hama, tak perlu. Cakep. Oke, baik. Kalau begitu saya ulang. Saya tunggu kata cakepnya. Wah, ini belum muncul. Oke. Kalau ladang banyak hama, Cakep. tak perlu bentuk bertindak. Hati masih ingin bersama, Cakep. tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari,
bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada pada penghujung kegiatan. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Karena memang hari ini kita punya waktu cuma durasinya 1 jam ya. Hanya 45 menit, tetapi tadi kita banyak berdiskusi sehingga di sini saya lihat lebih. Jadi tidak menjadi masalah, asalkan jangan kurang saja. Boleh? Ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan kita menutup doa. Pak Peter, Kakak Peter boleh memimpin kita dalam doa, silakan. Baik, Halo Kakak Peter, silakan. baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, izinkan saya berdoa untuk agama Kristen saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami panjatkan kehadiran Bapa, oleh karena kasih penyertaan-Mu yang telah Kau perkenankan kepada kami, pada kehidupan kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati selanjutnya yang akan kami jalankan lagi di pertemuan berikut. Inilah doa dan pergumulan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kakak Peter yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai berdoa, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Sharing. Oke, baik Bapak Ibu, kita foto bersama. 3. Ini mau gaya apa dulu ini? Gayanya boleh kreatif ya, boleh rubah boleh. 3, 2. Boleh kita on kamera? On cam ya. 3, 2. Mau apa dulu ini? 3, 2, 1. Ayo senyumnya. Hai, sumulai TM full lah ini. Oke. Sekali lagi boleh. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, salam olahraga. 3, 2, 1. Oke, mantap. Apa lagi? Ini lagi boleh. Kecamatan tuh sudah tervoli kok. Ketemu sudah daftar. Ini mau TM nih. Mulai. Mince beta WA ya Mince. Beta ada sepi. Lu jangan sifat demo sama Mince. Oh lu lihat lu jangan telepon beta Mince. Kamera Sampai jumpa ya Bapak Ibu. Saya tunggu RTL-nya Bapak Ibu. Sampai jumpa. Mince langsung telepon biar perlu lu nih.